akan lama sekali, berarti sempat berpikir suatu saat kekuatan Soekarno balik lagi. Waktu itu kalau saya Ya. saya nggak percaya akan lama. Ahoy sahabat celoteh. Bagi diaspora Indonesia, tentu kalau melihat anjing ini langsung tahu anjingnya siapa. Ya, Damit. Saya lagi ada di kebun, di rumahnya Aki Hartoni Ubes. Yuk, kita celoteh. Ahoy sahabat celoteh. Hari ini saya 37 menit dari kota Praha datengin kediamannya Aki Hartoni Ubes. Apa kabar Ki? Terima kasih, baik, selamat datang. Ayo. Yuk. Ini adalah selalu kebiasaan Aki ya. Bukan Cheers. kebiasaan, ini apa? Welcome drink. Untuk kesehatan. Kesehatan. Untuk kesehatan. Emang Slivovice ya namanya, Slivovice? Ini dari apa? Dari apel. Dari apel? Oke. Saya bikin dari apricot, ya, apel atau dari cherry. Yang kemarin kita minum itu dari cherry. Dari cherry yang waktu Aki datang ke warung. Oh itu cherry, Ya. pantesan manis Ki. Lebih wangi. Iya lebih wangi. Kalau yang Slivovice yang biasa dijual itu kan Itu baunya kan dari itu nyengat. Itu kan dari plum. Oke. Lain Plum lagi. wine ya. Dari plum. Gitu. Kebiasaan Aki minum Slivovice ini dari kapan? Kita cheers dulu. Itu Dari kapan nih? saya kan selama di sini dari tahun 63 di Praha ya, 62. Kita di Dobruska. Saya tuh selalu tinggal dengan anak-anak Ceko. Selalu? Selalu. Saya nggak pernah selama di sini tuh tinggal dengan semua belajar ya, dengan orang Indonesia. Supaya apa itu? Supaya lebih cepat Bahasa mengenal Ceko. mereka ya, bahasa. Dan waktu itu saya kira ya, kalau saya di sini, kalau kita di sini, itu kita harus mengerti dong ya kebiasaan orang rumah, Adat istiadat ya. Jadi makanya dari sejak saya masuk Praha ya, saya selalu tinggal dengan orang Ceko. Dan biasanya mereka dari rumah bawa gini-gini. Slivovice. Iya. Itu mereka bawa Slivovice biasanya ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, di Slovakia itu ada namanya baca. Itu penggembala ini apa? Kambing ya. Domba. Ya. Nah, itu mereka itu umurnya selalu lanjut ya. 80, 90 ya. Kalau ditanya kenapa ya? Itu katanya setiap pagi satu sloki ya untuk mematikan kuman. Bakteri. Saya nggak satu sloki, setengah sloki aja. Tapi setiap hari, setiap pagi. Tiap pagi. Sampai sekarang itu kebiasaan. Sekarang, ya. Cuma tiap pagi atau ditambah? Enggak. Dan sekarang kan Aki pindah ke tempat ini kapan sih? Sudah 13 tahun. Sudah 13 tahun. Ini ya, tanggal 8 bulan 8 ini 13 tahun. Ulang tahun pindah di sini. Karena waktu itu tanggal 8 bulan 8 tahun 8 jadi gampang kan. Itu saya bilang sama si Leni anak saya. Bilang ayo anterin bapak ke sini. Nah, dia anterin ya. Maksudnya waktu itu kita udah beli rumah ini ya. Maksud dia itu dia kira cuma pindah-pindahan baju macam-macam ya. Jadi kita ke sini. Sore dia bilang ayo Pak kita pulang. Saya bilang pulang kemana? Bapak udah di rumah kok di sini. Sejak itu itu kan gampang ngingetnya kan. Tanggal 8 bulan 8 tahun 8. Gitu. Emang 888 ya. Emang Aki selalu inget ya cerita-cerita dalam hidup, karena kalau kita lihat tulisan-tulisan Aki itu detail loh. Ini begini ya. Saya tuh berusaha ya untuk tidak lupa.
untuk tidak lupa ya. Tapi nggak berarti bahwa mengidap dendam, itu sama sekali enggak ya. Ya. Cuma untuk tidak lupa aja. Kenapa? Kenapa? Ya. Semua pengalaman itu kan ada yang baik, ada yang buruk ya. Nah, yang baik supaya kita tidak lupa untuk diulang kembali. Supaya tidak terjadi lagi. Dan yang buruk ya supaya tidak terjadi Yes. lagi. Itu aja. Itu aja. Itu aja. Jadi kalau menurut Aki, pengalaman saat tahun 65 itu yang buruk dong. Iya, itu shock buat kami. Shock. Itu. Karena ini ke 65 ya. Terus terang aja ya. Bukan cuma saya, tapi saya kira teman-teman saya juga ya, yang artinya mahasiswa Indonesia yang kesini ya, itu, tapi ini pendapat saya ya, sama saja gitu anak muda. Waktu saya berangkat itu umur saya 19. Ya, baru 19. Iya, baru pacaran ya. Sama orang Ceko atau orang? Enggak, di Indonesia. Okay, ya, kemudian Indonesia pacaran ya. Jadi waktu itu mahasiswa luar negeri, bukan main loh ya. Yes. Bukan main ya. Jadi nggak ada tuh pikiran-pikiran mau jadi ini, mau jadi itu. Tapi yang penting itu waktu itu ya, belajar. Gua ini dikirim oleh negara ke luar negeri ya. Untuk kembali dan berbakti. Itu nggak mikir, pikiran. Nggak mikir ya. Jadi pikirannya itu ya nanti dengan pacar itu ya biasalah ya, pengen jadi kaya ya. Ya harus lah. Ya. Berhasil lah ya. Berhasil macam-macam ya. Dan memang kita ini sebenarnya dimanjakan. Ya. Kita kan dikirim Bung Karno, ya, dikirim Bung Karno. Kita itu dapat uang saku dari negara Indonesia, ya, uang saku 7 pound sterling waktu itu. 7 pound sterling. Itu udah cukup besar nggak, Ki? Itu waktu itu ya, kita juga dapat stipendium dari Ceko. Ya, itu 600 krun. Dan 7 pound itu sekitar 700. Jadi lebih banyak. Sedangkan misalnya waktu itu ya, dokter muda itu gajinya nggak sampai 1200. Jadi gaji kita itu sebenarnya lebih banyak daripada gaji insinyur muda, dokter muda di sini. Hidup nyaman ya. Hidupnya nyaman. Makanya pada waktu itu mahasiswa kita itu di sini perlente semua kan. Itu kan perlente ya. Iya. Kemana-mana pakai jas, dan jas itu bukan beli jas konveksi, bukan. Jahit sendiri. Jahit di Adam. Tailor. Wow. Iya. Jadi, pantas saya lihat fotonya ganteng-ganteng om-om ini semua karena semua ya. Konveksi nggak ada pas untuk kita karena kecil-kecil kan. Dan tahun itu belum zaman batik ya. Orang masih pakai jas dan itu ya. Jas dasi ya. Tapi kalau soal jas dasi itu kalau ujian itu zaman dulu ya, itu kita harus pakai paling nggak dasi. Biasanya bukan cuma kita tapi orang Ceko juga. Orang Ceko juga. Jadi nggak seperti sekarang, saya lihat anak-anak saya dulu itu kalau ujian tuh pakai sweater. Celana pendek. Iya, pakai sweater. Itu dulu nggak ada gitu. Tahun 60-an jadi ya. Jadi saya masuk perguruan tinggi tahun 63. 63. Dikirimnya berarti waktu itu berangkat tahun 63 atau? 62. Berarti satu angkatan di atas Roni dan Eyang Yono. Iya. Om Roni dan Eyang Yono ya. Aki lebih dulu 1 tahun. 1 tahun lebih dulu. Siapa aja teman-teman Aki? Yang masih di sini tuh Om Gusti. Om siapa? Gusti. Om Gusti, Om Suteja. Oke, iya. Om Jojo. Siapa lagi? Mungkin cuma Adi? Oh enggak, dia tuh di atas kita lagi. Lebih di atas lagi. Oke. Dia tuh tahun 61 dia. 61 ya. Oke. Ada beberapa yang memang sudah. Oh, mahasiswa di sini tuh kalau nggak salah itu sejak tahun 54 atau 55. Makanya PPI Cekoslowakia itu waktu itu dibentuknya di sini, dekat sini, di Uncin. Ya, dari tempat saya itu mungkin kira-kira 50 km. Itu kalau nggak salah tahun 54 kalau nggak salah. Ya, PPI Cekoslowakia. Nah, itu di Uncin. Jadi waktu kita kesini itu zaman itu ya, itu waktu itu karena setiap tahun 30 orang
sekitar orang. 30 orang. Jatah ya memang. Jatah ya. Misalnya Bismo itu, beliau itu datang tahun 58. Bismo lebih lama lagi ya? Oh iya, 58. Jadi waktu saya kesini tuh beliau sudah hampir selesai waktu itu. Oke. Ya. Waktu mau selesai tiba-tiba 65 terjadi. Nah itulah tadi yang saya bilang ya. Kehidupan kita tuh kehidupan yang apa ya? Kalau orang bilang sladki život, jadi kehidupan yang manis, ya. Cukup duit, ya. Macam-macam ya. Dan jadi tiba-tiba ya kejadian terjadi 65. Ini bukan cuma itu aja. Yang saya bilang kita tuh dimanja ya. Dimanja kenapa? Kalau ada apa-apa kita diurusin oleh KBRI. Saat itu. KBRI itu ada di KBRI ada bagian kebudayaan, atas kebudayaan itu. Yang mengurusi mahasiswa-mahasiswa kita, pendidikan dan semuanya ya. Mahasiswa ya. Selalu ada problem. Nggak lulus ujian. Ditendang 2 kali. Oh iya. Kita nggak pintar semua itu. Saya juga termasuk yang bodoh lah rasanya. Biasanya kalau ada problem itu ya, itu KBRI turun tangan. Turun tangan, datang ke sekolah ya. Minta sama rektor atau sama dekan, ya coba maafin lah ini coba ya. Kasih lagi 1 termin misalnya. Ini cuma gambaran ilustrasi ya. Jadi kita tuh memang betul-betul dimanjakan, kasih duit dari Indonesia ya. Urusan sekolah kasarnya kalau yang nggak beres diberesin sama KBRI ya. Tiba-tiba 65 itu semua hilang kan? Hilang, langsung dicabut aja begitu. Oh enggak. Itu pelan-pelan. Ini begini ya, kalau menurut pendapat saya, masyarakat Indonesia itu paling enggak yang di Ceko ya, menurut saya itu gambaran dari masyarakat di Indonesia sebenarnya. Ya, masyarakat di Indonesia. Zaman itu zaman Nasakom, kita juga di sini Nasakoman macam-macam ya. Jadi begitulah. Jadi apa tahun 65 sendiri ya. Itu kan prosesnya panjang itu. Ya. Dari mulai G30 SPKI 1 Oktober 65 ya. Sampai keluarnya Super Semar yang tidak pernah tahu di mana suratnya. Iya, yang 11 Maret itu ya. Itu hari lahirnya Orde Baru. Tahun 66 ya. 66. Sampai dengan 66 tuh Orde Baru nggak ada. Nah, Aki tahu betul bahwa Aki akan kehilangan warga negara Aki dan tidak bisa pulang ke Indonesia itu kapan itu juga proses ya. Karena waktu tahun 65 itu kan umur saya itu baru 22. Saya lahir 43 ya, 22. Coba aja ya. Saya masih ingat waktu sebelum berangkat ke sini ya. Ibu dengan bapak tuh ngobrol malam-malam itu saya dengar ya. Bapak saya tuh bilang, gimana nanti dia di sana hidup? Mau ngapain gitu? Makan bukan apa cuma gitu? Itu ya. Masak air aja angus. Oke. Ya. Jadi memang di rumah selalu ada yang ya bikinin nasi goreng pagi-pagi ya. Pokoknya nggak ada apalagi kita ini sistem patriarki ya, jujur aja. Kayak kita orang laki itu nggak kerja. Bener nggak? Biasanya itulah adik cewek atau mama yang itu ya. Itulah seperti bapak saya bilang ya. Dia tuh masak air aja angus. Betul. Ya. Masak air aja angus ya. Itu saya dengar tuh. Jadi waduh ini bapak ini sama saya ini kok underestimate. Tapi demikian ya. Itulah ya. Di sini pun demikian. Ya. Makan di mensa ya. Itulah ya. Kalau ada problem sekolah diurusin KBRI ya. Dan tiba-tiba 65 itu saya sendiri ya, itu buat saya kaget. Karena Bung Karno ini kan bapak kita semua, ya, semua waktu itu juga ya srek nggak srek ya, Bung Karno jadi pemimpin besar revolusi itu bagus lah. Presiden seumur hidup, itu kan udah dengan demokrasi itu kan sebenarnya
yang seumur hidup tuh nggak bisa lah gimana ya. Tapi ya artinya tapi pada waktu itu buat saya nggak problem ya, karena waktu itu saya wah ini memang Bung Karno itu bapak kita semua ya, bapak kita semua. Bung Karno ingin cuma yang terbaik untuk kita. Tapi tiba-tiba ya kok Bung Karno dijatuhkan. Tapi ya itulah ya, pada waktu itu kan dari 1 Oktober sampai dengan 11 Maret itu kan jadi berapa? Hampir setengah tahun ya. Itu kan begini tuh kan. Bergejolak ya kayaknya. Bergejolak ya. Bung Karno kadang di bawah, kemudian Soeharto di bawah. Itu kan itu masih begitu. Oh iya, sampai 11 Maret itu. Oke. Dan itu saya yakin bahwa mahasiswa-mahasiswa sini seperti kata Aki, cerminan dari Indonesia. Iya. Itu juga bergejolak dong. Bergejolak. Yang makanya, pro dan iya, makanya waktu itu di Ceko itu total jenderal ya, sekitar 200 orang. 200. Kemudian memang terjadi pemilihan begini ya. Musim panas tahun 65 itu kita mahasiswa Indonesia keseluruhan yang 200 orang itu ya. Punya satu proyek ya, Malam Indonesia di Brno. Ya, jadi malam tari dan seni, pokoknya Malam Indonesia ya. Dari PPI yang ada. Dari PPI. Dan PPI. Aki waktu itu wakil ya. Enggak, saya waktu itu dari dulu tukang bawa tasnya Om Roni. Ketuanya. Enggak, waktu itu Om Roni. Ketua Om Roni apa waktu itu? Jadi karena pintar nyanyi ya dan bagus nyanyinya. Jadi Selalu tampil. Waktu itu dia itu dijadikan ketua bagian kesenian. Kebudayaan, oke. Kesenian, oke. Ya. Saya tukang bantuin dia ya. dari dulu sampai sekarang. Ya. Dan sekarang kembali habis Malam Brno itu gimana? Itu jadi ya tadinya maksudnya cuma sekali, tapi kemudian ada permintaan dari Brno supaya 2 kali. Karena karcisnya habis yang pertama dan masih banyak orang yang ingin. Jadi kita 2 kali ya. Itu saya kira termasuk suksesnya. Nah, jadi waktu kita pulang waktu itu kita ingin evaluasi bagaimana hasil Brno di PPI ya. Terjadi kebetulan peristiwa 30 September itu. Itu langsung tahu. Kita langsung tahu di sini ya? itu. Cepet jadi ya hari keduanya kita tahu ya. Dan kebetulan tahu pertama kali dari mana Ki kalau mau tahu? Itu saya lupa itu. Tapi kita tahu lah ya, kita tahu lah. Dari mulut ke mulut atau telegram atau dari KBRI? Enggak. Itu pokoknya kita tahu. Saya lupa ya. Saya lupa ya. Daripada ngomongnya salah. Kan, tapi kita tahu aja. Nah, jadi waktu itu ada mau ada apa rapat pengurus PPI ya, yang ingin bikin analisa bagaimana hasil dari Brno. Malam Kesenian Brno. Temanya jadi berubah. Tapi karena ada kejadian 65 itu ya, itu waktu itu yang jadi bagian penerangan itu Mas Mursidi. Oh, Pak Mursidi. Pak Mursidi sekarang itu beliau sini tahun 60. Rombongan 60 dengan Gading macam-macam. Dan dia itu bagian penerangan ya, bagian penerangan. Nah, jadi dia bilang ini ada kejadian begini di sana itu ya. Bagaimana kalau PPI ya mengeluarkan pernyataan ya, dan kalau usulnya Mas Mursidi itu ya, bahwa supaya hak-hak demokrasi di Indonesia itu dikembalikan, itu aja. Itu ya, karena kan ini pertemuan pengurus itu nggak langsung tanggal 1, saya nggak tahu tanggal 5 atau pokoknya sesudah kejadian itu. Jadi maksudnya dengan hak-hak demokrasi apa waktu itu? Kan waktu itu di Bredel surat kabar. Ya, surat kabar di Bredel. Oleh militer. Oke. Oleh junta militer. Ya. Oleh Orde ya. Belum ada, tapi orang-orang yang oleh militer yang waktu itu menumpas katanya PKI, tapi toh nggak semua PKI. Yes. Orang PNI juga ditumpas tanpa pengadilan. Nah, jadi waktu itu PPI, yang pasti bukan orang-orangnya Soekarno ya saat itu yang membredel. Militer ya. Militer.
militer ya. Jadi waktu itu Di bawah pimpinan siapa? waktu itu mungkin sudah Soeharto, saya kira ya. Itu cukup aneh ya, padahal kan presiden kita itu adalah pimpinan tertinggi militer ya. Itu makanya yang saya bilang tadi ya, dari Oktober sampai dengan 11 Maret itu begini, roller coaster, begini itu rame itu ya. Misalnya ada satu teman ya, yang kalau Bung Karno ke atas, dia kemudian datang ke kita bilang, oh ini saya ini Soekarno ya. Kalau Bung Karno ke bawah dia ngumpet ya. Itulah ya. Jadi itu main aman, lucu ya. Itulah kemudian waktu itu pemungutan suara ya. Siapa yang setuju kita mengeluarkan statement itu ya, bahwa untuk dikembalikan hak-hak demokrasi di Indonesia. Setuju. Dari pengurus itu kebanyakan setuju, jadi terpaksa dikeluarkan kan. Keluar akhirnya statement itu. Keluar statement. Tanggal berapa ingat? Lupa. Oktober masih di bulan yang sama, Oktober ya. Oke. Oktober ya. Nah itu jadi waktu itu mungkin PPI Ceko itu yang pertama mungkin di antara PPI dari seluruh dunia PPI mungkin. Oke. Saya kira ya. Saya kira. Nah, jadi waktu itu kemudian mulai di PPI ini mulai juga ya seperti yang saya bilang ya. Itu kan gambaran itu masyarakat di Indonesia di sini itu sama atau gambaran dengan masyarakat di Ceko ya. Nah, kemudian terjadi pemilihan pengurus baru karena sukses di Brno. Om Roni jadi ketua PPI. Oke. Saya tetap jadi tukang bawa tasnya ya. Tukang bawa tasnya ya. Nah itu. Nah, tapi waktu itu juga ada tandingan PPI tandingan. Itu. Belum. Tapi waktu pemilihan pengurus itu ya, ada juga yang calon ketua yang lain. Saya sudah lupa siapa ya. Tapi yang menang Om Roni kan. Om Roni. Cuma PPI yang satu itu yang sekitar 200 orang itu ya, itu cuma sampai bulan November. Karena tanggal 20 November tahun 65 PPI pecah. Jadi mereka yang kasarnya anti Soekarno, pro dengan yang pro Soeharto lah ya, supaya gampangnya aja ya. Itu mereka bikin PPI baru. Mereka menamakan dirinya PPI 20 November. 20 November. Ya, KBRI mendukung siapa waktu itu? KBRI waktu itu begini, sama aja. Begini, ya. Terpecah juga. Waktu itu duta besarnya waktu itu Pak Mehmet. Pak Mehmet ya. Beliau itu jenderal polisi ya. Nah, tapi kan PPI itu kan sebenarnya alat pemerintah kan. Jadi sedangkan pemerintah waktu itu masih Bung Karno sebenarnya ya. Masih Bung Karno, Subandrio, macam-macam ya. Jadi di PPI pun kita juga nggak tahu bagaimana ya. Kita kadang-kadang masih diundang oleh KBRI ya. Kita beberapa kali ketemu dengan Pak Dubes dan Pak Mehmet. Ya. Dan biasa aja perlakuan. Biasa ya. Biasanya ya Pak Mehmet tahu siapa kita tahu siapa Pak Mehmet ya. Dan pokoknya saya kira ya KBRI pada waktu itu bisa dibilang netral atau enggak? Menyuarakan suara Jakarta. Suara Jakarta. Dan apa itu suara Jakarta? Suara Jakarta itu yang saya bilang tuh begini. Ya. Sebentar di Bung Karno, sebentar di ikut arus. Ya, demikianlah. Sampai terakhir Aki dan teman-teman menginjakkan kaki di KBRI terakhir kapan? Nah, itu kemudian sesudah keluarnya 11 Maret 66. Super Semar baru waktu itu KBRI mengambil kebijaksanaan ya untuk men-screening kita. Jadi tidak sampai Maret itu nggak ada screening itu. Oh gitu.
Yes. Ada yang beda ceritanya, tapi ini dari Aki ya, versi Aki ya. Ini kemarin saya bilang di depan Bu Duta, Ha-ha. waktu dengan Noel itu. Iya. Karena saya kira demikianlah ya sejarah. Itu yang Aki alamin ya. Itu yang saya alami dan juga yang Aki saya kira tahu. Yang terjadi di sini tuh begitu, bukan Yes. cuma di sini ya. Yes. Nah, jadi waktu itu sesudah keluar 11 Maret itu baru KBRI memanggil kita untuk di screening. Aki datang. Nah, waktu itu kita kita rembuk ya di PPI ya. Waktu itu karena sudah jelas bagaimana ya Bung Karno dikucilkan macam-macam, kita bilang untuk kita screening itu sudah tidak ada artinya. Tetapi terserah dari anggota PPI kita yang cuma 100 itu ya, yang mau ke screening silahkan. Ya, kita tidak melarang. Tidak melarang ya. Tapi statement dari pimpinan PPI kita tidak akan ke sana. Roni Marton. Iya. Ya. Ya. Ki. Nah, kemudian waktu sesudah kita nggak datang ke sana, baru dikeluarkan untuk semua anggota pimpinan. Begini ya, sekitar 11, saya sekarang nggak begitu jelas lagi, atau 11 atau 14 orang ya, itu dipanggil itu dinyatakan paspornya tidak berlaku. Dan berapa orang? Pimpinan PPI. Pimpinan PPI ya. Dan waktu itu kebetulan Praha ini ya menjadi pusat koordinator PPI Eropa. Yes. Ya. Nah, jadi pimpinan PPI dan pimpinan koordinator PPI Eropa itu Pak Tahir yang sekarang di Swedia ya. Kemudian Bu Tahir itu Bu Adelina, suami istri ya. Suami istri. Begitu mereka belum suami istri ya. Bu Adelina, kemudian Pak Yusuf itu pokoknya pimpinan koordinator itu ada sekitar 4 atau 5 ya. Dan jadi yang koordinator PPI Eropa dan pimpinan PPI Ceko ya itu dicabut paspornya dinyatakan tidak berlaku dan kita harus kembali ke Indonesia. Harus. Kita tuh dipanggil untuk suruh pulang. Iya. Dengan paksa. Untuk mengurus kepulangan ke Indonesia. Ada yang pulang? Gak ada. Gak ada ya. Gak ada. Ini bukan PPI 20 November ya? Iya, ini PPI yang Roni Marton ya. PPI asli. Kalau buat saya. PPI asli. Kalau buat saya. Okay. Nah, itulah. Dan apa yang membuat Aki berpikir saya nggak pulang? Aki tahu konsekuensinya, tidak bertemu keluarga lagi. Ini begini ya. Waktu itu di sini tuh ada koordinator Praha pada waktu itu ya. Praha itu kan di sini tuh ada pusat kaum buruh sedunia. Kaum buruh sedunia di Praha ya. Nah, jadi wakil buruh Indonesia itu ada dulu di sini. Ada ya. Di sini tuh ada. Terus Praha juga pusat mahasiswa sedunia. Mahasiswa kiri maksudnya. Nah, jadi waktu itu ada juga wakil dari CGMI, dari jadi semua elemen itu ada. Ada ya, dari GMNI nggak tahu dari mana Ada lagi. Ada semua. Di sini ya. Di sini. Rame loh Praha waktu itu. Berarti gejolaknya semakin lebih. Nah, makanya ya, itu jadi pada waktu itu ya, kita karena mereka itu kan orang yang lebih berpengalaman, lebih tua dari kita ya. Itu pada waktu itu juga mereka bilang, ini jalan yang lama ini. Ya. Jadi kalian harus pikirkan, malah terus terang aja ya. Banyak yang bilang ya, udahlah kesana aja, tanda tangan, nggak apa-apa. Seperti yang di filmnya Noel itu ya. Nanti itu perjuangan itu di tanah air. Ya. Cuman pada waktu itu kita juga begini kan orang benar aja ya. Coba.
Nah, jadi waktu itu ya sekitar sesudah keluar Super Semar itu ya, baru kita di screening, kita nggak datang screening untuk yang untuk pengurus PPI dan pengurus koordinator PPI Eropa ya, itu dicabut, paspornya dinyatakan tidak berlaku dan kita harus pulang. Tapi Aki tidak pulang. Ya, kita rembuk semua ya, rembuk semua. Waktu itu kita begini ya, juga dari Indonesia kan ada yang juga ke sana telepon atau nggak tahu gimana, saya enggak ya. Dan mereka bilang dari orang-orang tua di Indonesia ya, udahlah ya. Karena kalau kalian pulang itu juga belum tentu bagaimana di sana itu. Yes. Ya, bagaimana. Jadi nah itulah kemudian yang bilang shock itu ya. Karena sampai saat itu kita dimanja ya. Dikasih uang saku. Kalau sekolah nggak benar dibantu oleh KBRI ya. Tiba-tiba itu kita dicabut semua fasilitas itu. Iya, dan kita harus ngurus diri sendiri. Ya, ngurus diri sendiri. Jadi artinya apa? Kalau dulu, dan terus terang aja ya, mahasiswa di mana-mana sama ya. Nggak, kadang malas belajar, nggak lulus macam-macam ya. Tiba-tiba itu semua kita harus ngurus sendiri. Tapi itu bukan yang menjadi pemacu Aki harus lulus cepat supaya bisa kerja cepat. Oh, bukan itu. Karena waktu itu kita waktu itu kan, karena apa? Karena salah satu cara kita kasarnya berjuang di sini itu memperkenalkan pada mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini, kan dari Latin Amerika, dari Afrika, nggak tahu dari mana lagi, apa yang terjadi di Indonesia. Jadi waktu itu kita bukan cuma belajar ya, tapi kita harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kita bikin macam-macam meeting ya dengan mereka ya. Dan itu kan kalau bikin meeting itu harus cari tempat ya. Kalau urus tempat itu kan nggak gampang ya, nggak gampang. Kemudian bikin apa supaya Om Roni bisa pidato di sana itu ya. Oh, sampai gitu ya. Itu diplomasi yang dilakukan. Iya. Diplomasi yang dilakukan. Iya. Jadi biasanya apakah ketika Aki mengambil keputusan untuk saya relakan kewarganegaraan saya hilang? Enggak ada. Waktu itu begini ya. Walaupun banyak yang orang-orang misalnya dari negara lain? Enggak, orang Indonesia. Orang Indonesia? Dari buruh macam-macam atau wakil-wakil ini kan gerakan mahasiswa Indonesia yang ada di sini tapi bukan di PPI ya. Itu mereka bilang hati-hati ini akan lama sekali. Itu kalian tuh akan kuat enggak? Akan lama sekali, berarti sempat berpikir suatu saat kekuatan Soekarno balik lagi. Waktu itu kalau saya ya. Saya nggak percaya akan lama. Cuma berapa tahun akan balik lagi. Iya. Dan waktu itu kan terutama ya, misalnya Pak Hanafi itu duta besar Indonesia di Kuba. Oke. Kan beliau juga nggak pulang. Ya. Duta besarnya sendiri juga ada. Ya. Oh banyak, bukan cuma Pak Hanafi, banyak itu beberapa. Tapi yang sering kesini itu dulu Pak Hanafi. Oke. Itu beliau juga bilang ini hati-hati ini. Tidak akan gampang ini. Tidak akan gampang, akan lama ini. Kalian kuat enggak? Itu begitu. Jadi Pak Hanafi itu kan orang perjuangan ya. Beliau tahu liku-liku perjuangan ya. Itu udah kasih gambaran sama kita. Ya. Hati-hati ya. Kalau kalian bikin begini ini ya. Apa yang paling Aki rasa kayak selama menunggu yang ya
ya nggak bisa pulang Indonesia, apa sih yang paling kangenin Ki? Keluarga kah? Ya keluarga, siapa lagi coba. Aki sempat ketemu dengan bapak ibu lagi? Dengan bapak enggak. Enggak. Untungnya ya, saya tuh termasuk yang beruntung sebenarnya ya. Karena ibu saya pernah ke sini. Sempat datang. Sempat. Adik-adik sempat datang juga. Ya, paling tua ya. Adik-adik semua pernah ke sini. Nggak takut mereka datang kan saat itu jika ketemu? Itulah ya. Jadi sebenarnya tidak hitam putih lah ya dunia itu. Tidak hitam putih ya, tidak hitam putih. Dan itulah saya termasuk yang beruntung ya. Jadi ibu masih sempat ke sini. Dan kalau saya pernah dengar cerita dari kita berbicara Ki, bahwa ketika ibu ada di sini, Ibu Aki itu ada hubungan keluarga dengan dubes yang saat itu. Iya, itu. Dan Aki pun harus mengantarkan ibu untuk bertemu keluarganya hanya sampai di depan KBRI. Ini begini ya, itu memang sulit ya, sulit. Karena waktu itu kan kita tahu sendiri, itu kan benar-benar ya. Misalnya ini ya, di PPI saja. Teman-teman yang tadinya teman biasa main bola bareng-bareng ya, tiba-tiba putus kan. Gak pernah ngomong lagi, gak pernah apa iya, lagi. Ya. Jadi waktu itu saya pikir ya, kalau saya ke sana apa tidak memberatkan beliau? Itu pikiran Aki. Apa tidak memberatkan beliau? Ya. Karena tentu saja dengan keluarga sulit bilang kamu jangan masuk sini kan. Ya. Tapi Aki nggak mau bikin susah. Saya berusaha. Saya tuh berusaha untuk tidak menyusahkan orang lain lah sampai sekarang. Gitu ya Ki ya. Tapi sakit? Oh enggak. Enggak. Betul enggak. Kalau boleh mengulang lagi kisah ini, Aki pulang atau tetap mengambil keputusan yang sama? Itu apa? Dalam kehidupan itu andai itu nggak ada. Andai kata itu nggak ada. Andai kata nggak ada. Kaki nggak percaya andai kata. Nggak. Mungkin karena Aki orangnya jahil. Oh ya mungkin juga ya. Tapi jadi orang jahil tuh biasanya ini ya, itu dulu kakek saya ya. Begitu yang macam-macam lah ya. Itu dia bilang apa? Takdir itu yang sudah terjadi, bukan yang akan terjadi. Mungkin Aki orangnya easy going, kayak ya sudah lah ya, sudah terjadi mau diapain lagi. Jadi bukan mau diapain lagi ya, kasarnya begitu ya. Jadi jalanin aja. Sudah diputuskan. Jalanin aja ya. Saya berusaha tidak menyusahkan orang lain. Kalau ada orang lain yang mau menyusahkan saya, terserah. Yakin. Nggak pernah nyusahin orang lain. Itu yakin nggak pernah diam-diam nyuri makanannya orang. Betul ya. Nyuri makanannya orang. Oh iya betul. Itu bukan saya sendiri, itu banyak itu ya. Tapi Ki, aku punya video cerita tentang kejahilan Aki saat Aki di Dobruska ya. Di Dobruska ya. Yes. Nih. Ya, terima kasih pada Bung Allen yang telah memberi kesempatan untuk mengkomentari persahabatan saya dengan Mang Ubes. Sebenarnya persahabatan ini kami mulai pada waktu kami ketemu untuk ujian ke Jepang, tapi dua-duanya tidak lulus. Kemudian kami ketemu lagi untuk belajar ke Cekoslowakia dan akhirnya kami berdua berangkat dan akhirnya kami tiba di Dobruska, di mana kami harus 1 tahun belajar bahasa dan persiapan untuk masuk Uni. Disitulah kenakalan kami yang rata-rata berumur 20 tahun, satu sama lain saling mengenal dengan kenakalannya masing-masing. Hanya dengan umur segitu kami dulu tidak pernah ada yang merasa dendam atau apa, semuanya berakhir dengan ketawa dan
Dan ya gitulah kehidupan kembali lagi normal. Pengalaman saya Mang Ubes ini memang suka suka gangguin orang, dan ada ide-idenya yang orisinil dari dia, seperti misalnya waktu sekolah saya itu kan duduknya selalu dekat dia di tengah, dan rupanya dia tahu kebiasaan saya selalu buka batskori saya kalau di sekolah, dan kebetulan yang sebelah kiri biasanya saya copot. Dia tahu kebiasaan saya itu, batskori saya akhirnya pelan-pelan diambil dengan kakinya atau disorong ke belakang. Terus teman-teman yang di belakang biasanya menyembunyikan batskori saya entah di mana, baru kemudian saya marah-marah, hanya ketemu ini punya kamu, tadi kamu lupa mesti di jendela katanya. Ada aja idenya teman-teman waktu itu kalau sudah gangguin orang. Salah satu dari orang-orang, ya ide-idenya itu dari Mang Tony itu ide orisinalnya. Salah satunya juga Udah tutup aja. kami kan sering kalau terutama akhir pekan mendapat Sabtu Minggu itu mendapat makanan dingin, dan biasanya dapat sisek. Dan seperti biasanya teman-teman yang dari Indonesia dulu kan mereka tidak makan B2, kalau minum Vivo sih seneng aja, kalau B2 mereka tidak mau. Dan saya biasanya dengan beli teja itu sebagai pengepulnya, kalau sudah dapat sisek biasanya kami tukar dengan telur atau apa. Nah, orisinil dia itu kalau lapar itu ketahuan idenya itu. Biasanya dia masuk ke kamar saya terus memberitahu sama teman satunya itu yang sekarang sudah juga meninggal. Dia bilang, dia punya makanan tuh, dia kan sekarang tidur katanya gitu. Kita ambil, dia kan tidur tuh. Bener tidur? Iya, saya udah yakin bahwa dia tidur. Terus mereka berdua pelan-pelan buka lemari saya kan. Sudah dibuka, barangnya dikeluarin, saya atau bangun, kalau mau makan aja, kalau lapar ya makan, udah nggak apa-apa. Ya kita kan ya bisa ketawa aja ya, bangun ya akhirnya makan bareng-bareng gitu. Ya itulah ide-idenya Mang Tony itu, dan kemudian setahun sudah itu. Ya. Jadi memang jahil dari dulu, Ki. Itu ya kita semua ya, bukan cuma saya. Tapi katanya otaknya. Ini itu apa sih itu yang aku nggak tahu. Dratskuri itu apa sih, Ki? Ini apa? Sendal. Oh, sendal. Tapi sendal yang panas itu. Itu kok bisa? Emang Om Darmono lepas gitu? Kita semua lepas. Oke. Di kelas. Oke. Tapi itu makanya ya, itu biasanya kita bukan cuma saya itu, ya. Itu yang pada lapar tuh banyak tuh, Agus ya. Itu yang bilang itu yang sudah meninggal itu. Sri Hadi. Ya. Nah, itu biasanya mereka takut kan. Terus saya bilang, coba ya. Saya datengin Mas Darmono itu, Om Darmono itu ya. Gini kan matanya kan. Jadi gitu. Terus saya bilang, tidur dia. Nah, jadi yang ngambil itu yang lain-lain, Agus, Sri Hadi ya. Nah, waktu buka itu tiba-tiba Darmono bilang ya, kamu ngambil apa tuh? Atau dia memang sudah tahu? Dia tahu. Jadi dia nunggu malah pura-pura tidur gitu ya? Kan kalau itu, jadi dia pinter itu, dia pura-pura tidur ya. Jadi tidur dia. Jadi semua nggak ada.
minta maaf nih. Lapar ya, lapar. Tapi katanya idenya Aki ini muncul kalau semuanya itu berhubungan dengan perut, lagi lapar. Kita kan waktu itu umur kita kan 19-20, lagi zaman-zaman pertumbuhan ya. Dan bahkan sampai ada ide, ini cerita dari Om Darmono ya, bahwa Aki itu kadang-kadang ke Chinese restaurant, Cinska Restaurase, pakai jas, pakai dasi, semua. Terus bilang, ini utusan Pani Ambasada. Oh enggak, enggak. Kita itu enggak ya. Kita kenal sama semua orang di sana. Oh sudah tahu semua. Kita kenal sama waiternya itu kita kenal semua ya. Jadi kalau kita ke sana itu kan saya bilang tadi, kita tuh perlente semua, betul. Waktu itu mahasiswa Indonesia di Praha itu ya dianggap yang well dressing ya. Kita pakai jas, pakai dasi ya. Kalau kita ke restoran Cina itu ya, satu-satunya di Praha, di Ceko mungkin ya. Itu kita langsung ke dapur. Oh gitu, langsung masuk karena udah kenal semuanya. Pasti dapat tempat katanya. Iya, langsung ke dapur ya, dan mereka tahu ya. Kita itu biasanya cuma ini makan sup Jepang. Ya, sup Jepang, nasinya 2 biji ya, itu langsung kita makan, itu bayar, pulang. Nanti Om Darmono yang bayarin, pulang baru dihitung semua rame-rame. Yang bayar itu, kok saya nggak pernah punya duit ya. Tapi Om Darmono bilangnya sih dibayar lagi, nggak tahu sih aslinya. Iya. Itulah. Itu juga salah satu ya. Salah satu yang buat saya sampai sekarang itu terpatri ya. Karena waktu itu kan tiba-tiba tunjangan dari Indonesia kan nggak ada. Nggak ada ya. Sedangkan kita udah biasa hidup ada duit ya. Jadi kita tuh biasanya kita tuh kemudian brigada ya, nyapu, Aki kerja. Oh iya, semua tambahan. Kerja Cuci apa piring. waktu itu? Cuci piring juga di restoran juga. Di restoran. Oke. Ya. Nyapu di kantor macam-macam ya. Nah itu terus begitu. Yang paling repot itu kemudian waktu akhir-akhir sekolah. Mau bikin diploma, bikin tesis ya. Jadi itu kan lebih itu intensif. Dengan Om Darmono ini ya, waktu itu kita bikin gentleman agreement. Yes. Ya. Jadi kalau satu sekolah bener-bener ya, yang satu ngidupin. Oh ya. gitu. Ngidupin. Ya. Jadi yang sekolah benar-benar siapa dulu, Darmono dulu atau? Nah, itulah ya kemudian biasanya jadi misalnya ujian dulu kan, ujian dulu atau gimana ya, sampai dia lulus. Kemudian kalau sudah lulus, yang satu lagi kerja, yang tadinya kerja ini kan belajar. Ya. Cuman kan Om Darmono bilang, kalau zaman goyang kerja, lu ujiannya kok lama banget. Aki berapa tahun emang kelar kuliah? Selesai tahun 70, akhir 70. 7 tahun. 63 Mas datang, 64 mulai. Oh, 62, 8 tahun, hampir 9 tahun. Tapi kan sekolah bahasa 1 tahun dulu atau berapa lama tuh? 1 tahun. 1 tahun, berarti anggaplah masuk kuliahnya 63 ya? 63 ya. Iya, berarti 7 tahun. 7 tahun lebih lah. Itu ya, makanya ya, cuma saya tuh selalu ujiannya itu sesudah Om Darmono. Setelah Om Darmono. Dia tuh lebih pintar dari saya. Dia lebih pintar. Dia lebih pintar atau Akinya yang nikmatin dibayarin Om Darmono nih? Kemudian waktu disertasi ya, nggak tahu gimana itu, saya itu pagi-pagi, dia sore. Oke. Jadi waktu itu saya udah lulus, saya udah jadi insinyur ya, dia belum kan. Jadi orang yang malah rajin malah Aki lebih dulu yang lulus ya, cuma dibedakan oleh waktu dan jam. Saya bilang, Dar, mau nggak mau gue ini insinyurnya lebih lama dari lulus. Ki, sekarang di masa tua sekarang gimana? Aki melihat ini semua pengalaman. Aki kan sering menulis ya. Itu kan yang saya tulis itu
yang saya pernah tulis ke jawaban untuk duta, ya Bu. Emang Aki suka menulis dari dulu? Dari dulu, itulah ya. Saya waktu di PPI pun itu dengan Darmono itu. Darmono itu praktis seumur hidup ya. Jadi redaktor utama untuk PPI. Oke, kayak majalah dinding, majalah PPI. selebaran ya, pamflet begitu ya. Dan saya jadi pembantu dia. Saya dari dulu jadi pembantu aja kok. Pembantu Roni, pembantu Darmono. Pembantu atau dalang? Jadi saya mulai menulis macam-macam. Memang suka ya? Iya. Dan yang saya tulis itu sebenarnya cuma yang saya alami sendiri. Tapi cukup tajam loh ingatan Aki. Aki usia berapa sekarang kalau boleh tahu? 78. 78. Nah, cukup tajam loh Ki ingatan Aki. Tapi kadang-kadang nama anak-anak itu saya misalnya saya panggil si Leni, Yanti, panggil si Yanti Leni, yaitu mereka Yanti bilang saya ini Leni loh Pak, bukannya Yanti. Ya. Jadi mereka bikin legras ya orang cukup bilang ya. Mereka kepada ketawa ya kalau bapaknya juga sama cucu-cucu ya udah mulai. Jadi itulah. Yeah. Nah, tapi kalau buat saya pribadi ya, nah, kehidupan saya sekarang ini mungkin yang paling mengesankan ya. Sudah. Buat saya ya. Karena kenapa? Ya. Dulu saya itu kan di Praha itulah sampai tahun 2008 ya, di flat ya. Sedangkan saya dibesarkan di Jakarta dulu ada garden, ada halaman. Iya. Ya. Nah, jadi saya itu dari dulu sebenarnya pengen kembali ke kampung, tapi anak-anak nggak mau. Nggak ngasih. Pada nggak mau mereka, terutama si Leni ya. Leni bilang saya ini anak kota. Saya ini perlu teater, nggak tahu apa lagi ya. Saya nggak bisa hidup di kampung. Kalau Yanti nggak ya. Nah, jadi ya, tapi Leni itu kan orangnya lebih galak. Aktif. Lebih galak ya. Nah, baru kemudian waktu dia nunggu si Tonyik anaknya itu ya, kita tinggal bareng. Saya pikir udahlah. Ya. Akhirnya Aki putuskan untuk tinggal di sini. Cari rumah. Itu yang disuruh Leni bilang anterin saya ke sini akhirnya untuk ini. Jadi, tapi anak-anak setiap weekend tetap datang anak cucu ya. Itulah ya. Jadi tiba-tiba si Leni itu baru mungkin dia merasakan ya enaknya hidup di kampung. Ya. Jadi praktis sampai sekarang. COVID, no COVID, ya, tapi mereka itu datang. Itu yang seperti saya bilang ya. Yeah. Di sini itu dari Senin sampai Kamis sepi, bujangan. Terbuka untuk umum ya. Tapi weekend biasanya family datang. Jadi buat saya sekarang ini ya, makanya ini kan semua ya. Yang saya pernah tulis ya sama Berry Swandi itu. Semua nih yang beri-beri itu semua ada kecuali Berry Swandi ya. Iya. Karena itu semua untuk cucu-cucu. Iya. Jadi dan ya yang lainnya mungkin. Jadi kalau Aki mau flashback kehidupan Aki muda sampai sekarang nggak ada penyesalan ya Ki? Nggak. Berwarna ya? Iya. Saya itulah yang seperti tadi saya bilang ya. Aki saya tuh bilang ya. Apa yang sudah terjadi itulah sebenarnya kita punya ya, coba tuh sekarang Alzheimer udah lupa apa yang saya mau bilang. dan apa tuh namanya Aki memperkenalkan budaya Indonesia, akar Indonesia ke anak-anak Aki. Saya berusaha. Dan anak-anak pernah anak-anak ke Indonesia Ki? Pernah ya. Aki juga pernah akhirnya tahun 98 pulang 97 pulang anak-anak karena pada waktu itu saya masih belum boleh. Masih belum boleh 97 masih belum jadi anak-anak sendiri. Anak sendiri. Tiba-tiba setengah tahun kemudian oleh Pak Tobing saya diizinkan pulang. Jadi saya pulang. Jadi dari semua saya sudah wawancara 3 dengan Aki Mamahit.
memang Om Leo Tobing cukup berjasa untuk pulangnya betul-betul eksil 65 bisa iya, dikatakan iya, begitu. Itu betul-betul apa, excellence ya. Ya. Betul-betul. Jadi apa tanpa basa-basi ya, tanpa basa-basi ya. Jadi waktu anak-anak pulang kan saya bilang gue ikut dong. Belum boleh dong gimana. Dan gimana perasaan Aki ketika anak-anak bisa pulang Indonesia, Aki nggak pulang? Seneng ya? Seneng. Dan kalau Aki sendiri waktu 98 pulang, ada yang beda nggak di Indonesia? Oh, waktu itu saya udah nggak kenal. Beda ya? Beda. Itu masih merasa itu rumah Indonesia? Waktu itu saya dibesarkan di Mangga Besar. Mangga Besar. Tapi waktu pulang itu kira-kira saya di sini 2 atau 3 tahun, bapak bikin rumah di Utan Kayu. Utan Kayu, oke. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jadi dekat Tempo tuh. Ada rumah Tempo, ya. Anyway. Mungkin ya. Iya. Jadi waktu saya pulang itu saya udah pulang ke Utan Kayu. Oke, udah ke Utan Kayu ya. Tapi saya datengin juga tempat lama-lama. Iya, malah saya baca cerita Aki. Iya, Aki malah lebih suka yang naik apa itu namanya kereta yang berdesak-desakan. Itu masa kecil semua ya. Jadi di ingatan Aki itu Jakarta bukan yang mercusuar begitu tinggi, macet, naik mobil, bukan ya Ki ya. Itu kita dulu kan ke Sanford itu kan nangkepin monyet. Sudah nggak ada ya seperti itu. Sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Itu ya itulah ya. Waktu saya pulang itu Jakarta itu saya bilang itu sudah bukan Jakarta saya. Bukan Jakarta Aki ya. Jadi menurut Aki sekarang rumah buat Aki itu di sini, di Robice. Sekarang ini kan saya di sini punya anak, punya cucu ya, dan juga kehidupan udah berapa puluh tahun di sini Aki ya. Itulah ya. Udah. Jadi memang sudah sampai akhir hayat akan di sini. Nggak tahu ya. Nggak kepikiran aku pulang. Siapa tahu misalnya kan tiba-tiba. Bisa aja ya. Masih jadi semua masih bisa terbuka. Hari depan itu kita lihat aja lah. Kita lihat. Nah, harapan Aki apa? Harapan? Ya. Sehat. Sehat itu aja. Bukan cuma saya, tujuan untuk kalian semua. Dan sehat. Bisa kumpul-kumpul lagi Ki. Oh iya, itu. Ini kayaknya udah mulai vaksin, udah mulai lancar. Mudah-mudahan ya. Ya walaupun mudah-mudahan. Hari ini saya lihat tadi pagi di Sesnam, Sesnam Saset ya. Itu angka apa namanya itu sekarang mulai naik lagi katanya. Angka COVID. Tapi bukan di Ceko kan? Ceko. Oh ya? Mulai naik lagi? Itu kan mereka sekarang kan kemarin tuh kalau salah angka atau angka apa ya? Jadi apa indeks baik atau buruk ya. Itu kan waktu itu supaya ada di bawah 100. Iya. Mulai lagi jadi mulai terbuka lagi ya. Nah, sampai kemarin dulu masalah sudah di bawah 50. Iya, sudah 43 setahu saya. Sekarang naik lagi katanya. Naik lagi. Mungkin karena udah dibuka orang mulai agak longgar dengan adanya vaksin yang itu ya. Mudah-mudahan prokes tetap dijalanin ya. Mudah-mudahan. Ada pesan-pesan Ki buat anak-anak muda kayak kita. Apa sih pesan untuk kalau Aki mau bilang ke kita hidup itu tuh harus bagaimana sih? Harus hidup nikmatin jahil atau apa? Ambil apa adanya. Ambil apa adanya. Be what you are. Jangan pernah menyesal dengan putusan yang sudah terjadi. Dan yang saya kira yang penting itu ya. Tapi ini bukan menggurui. Yang paling sulit itu ya berdamai dengan hati sendiri, dengan diri sendiri. Ya. Berdamai dengan diri sendiri. Ya. Tidak mengada-ada ya, apa adanya ya. Jujur terhadap diri sendiri. Diri sendiri nggak usah ke orang lain, ke diri sendiri aja itu yang susah. Diri sendiri. Karena kalau kita tidak jujur dengan diri sendiri, yang keluar dari mulut kita itu juga bohong. Itu menurut saya ya Ki ya. Itu mungkin terlalu keras. Ya, kepura-puraan lah. Ini begini ya. Itulah. Ya. Saya tuh berusaha untuk kasarnya ya, tidak menyusahkan orang lain, ya. Tidak menyakiti orang lain.
ya kalau bisa. Itu tadi yang seperti Om Darmono saya sakiti juga mungkin ya. Ya. Cuman Ki, seperti yang saya tulis status saya kemarin waktu Aki sama Om Roni datang, bahwa memang berdamai dengan hidup itu saya belajar banyak dari Aki, Om Mahit ini. Karena kalau kita mau lihat apa sih masalah yang saya hadapi dibanding masalah yang kadang-kadang itu keluar gitu loh. Saya kira ini jujur ya, saya kira kalian itu tantangan kalian itu lebih banyak loh. Tantangan kalian lebih banyak daripada kita ini. Ya. Itu juga mungkin yang menjadi salah satu kendala misalnya buat saya ya. Karena dulu kan kasarnya di zaman sosialis ya, semuanya kan nggak ada orang yang nggak punya kerjaan. Kebersamaan, semua itu. Semua kasarnya ya itu dasar-dasar yang terpenting untuk kehidupan terjamin. Ya, kita dikasih rumah, dikasih kerjaan. Sekarang kan enggak. Sekarang enggak. Enak mana menurut Aki? Sulit ya, sulit. Karena cuma waktu terjadi itu kan umur saya sudah hampir 50-an ya. Jadi waktu itu sudah agak terlambat lah ya. Kalau misalnya 10 tahun sebelumnya ya, itu kita masih bisa bisa misalnya bisnis macam-macam. Itu kan sudah terlambat. Ya. Tapi yang penting Aki sekarang udah berdamai ya dengan hidup. Itulah yang pertama kali saya usahakan, itu berdamai dengan diri saya sendiri. Itu sumber kebahagiaan menurut Aki? Bukan sumber, ya mungkin sumber kebahagiaan, tapi yang penting itu ya katakanlah sumber kebahagiaan. Yes. Supaya tidak punya dendam, tidak iri. Ya, tidak iri sama orang lain ya. Mengampuni. Dan mengampuni itu apa sih siapa yang bisa saya ampuni kan? Dan atau kita meminta maaf. Kalau meminta maaf itu setiap saat saya selalu minta maaf ya. Yes. Karena kita kadang-kadang sengaja nggak disengaja bikin kesalahan ya Ki ya. Itu makanya tadi kan saya baru tahu Om Darmono tersinggung. Dar, minta maaf nih ya. Dar, karena Aki mau umur panjang, sebelum saya akhiri, kita satu sloki lagi. Kita memulai dengan ini. Masih ada? Masih ada. Oke. Dari pagi udah setengah. Udah setengah. Oke. Cheers. Ini Dami ya. Sehat terus Ki ya. Terima kasih. Saya terima kasih. Saya. Ya wes.